Tahun 2026 menjadi sorotan publik setelah seorang peramal sekaligus tokoh spiritual, Hart Gumai, kembali menyampaikan pandangannya tentang arah perjalanan bangsa. Dalam beberapa kesempatan, ia menyebut akan muncul fase penentuan yang membawa Indonesia ke dua kemungkinan besar, menuju perbaikan signifikan atau justru menghadapi tantangan berat yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pernyataan tersebut langsung memantik perhatian masyarakat. Di media sosial, topik ini ramai diperbincangkan, mulai dari warganet yang menilai pandangan itu sebagai peringatan dini, hingga mereka yang menganggapnya sebagai sekadar opini personal tanpa dasar ilmiah. Meski demikian, tidak sedikit yang mengaku merasa gelisah setelah mendengar narasi yang disampaikan. Redaksi menegaskan bahwa berita ini disajikan sebagai bagian dari fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Apa yang diungkapkan Hart Gumai bukanlah kebenaran mutlak, melainkan pandangan subjektif yang perlu disikapi secara kritis dan proporsional. Lantas, apa sebenarnya gambaran awal yang disebut-sebut sebagai masa penentuan tersebut? Pada bagian berikutnya, kami akan mengulas latar belakang sosok Hart Gumai serta bagaimana rekam jejak pernyataannya selama ini menjadi perhatian publik. Nama Hart Gumai bukanlah hal baru di tengah masyarakat Indonesia. Ia dikenal sebagai figur spiritual yang kerap menyampaikan pandangan batin tentang berbagai peristiwa nasional. Dalam sejumlah wawancara dan tayangan media, Gumai sering menekankan bahwa apa yang ia sampaikan bukan kepastian, melainkan pesan reflektif yang menurutnya perlu direnungkan bersama. Sejumlah pengikutnya mengklaim bahwa beberapa pandangan Gumai di masa lalu dianggap tepat sasaran, terutama saat ia berbicara tentang perubahan sosial dan dinamika publik. Hal inilah yang membuat setiap pernyataannya selalu menjadi bahan diskusi luas, baik di ruang digital maupun perbincangan sehari-hari masyarakat. Namun, tidak sedikit pula pihak yang mempertanyakan metode serta validitas dari setiap penglihatan yang diungkapkan. Pengamat sosial menilai bahwa fenomena seperti ini kerap muncul di tengah kondisi masyarakat yang sedang mencari kepastian, terutama ketika situasi ekonomi, politik, dan lingkungan dirasakan tidak stabil. Terlepas dari pro dan kontra tersebut, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah daya pengaruh Hart Gumai di ruang publik. Setiap narasi yang ia lontarkan selalu mampu menarik perhatian dan memicu rasa penasaran, termasuk terkait pandangannya tentang tahun 2026 yang kini mulai memasuki babak pembahasan lebih dalam. Dalam beberapa kesempatan, Hart Gumai menyebut bahwa awal tahun 2026 akan dipenuhi dengan getaran yang tidak biasa. Ia menggambarkan adanya perubahan suasana batin masyarakat secara kolektif, seolah banyak orang merasakan kegelisahan tanpa sebab yang jelas. Gambaran ini ia sampaikan sebagai sinyal bahwa akan terjadi pergeseran besar dalam kehidupan sosial. Menurut Gumai, simbol-simbol yang ia rasakan bukan berupa peristiwa tunggal, melainkan rangkaian situasi yang saling berkaitan. Ia menyinggung tentang meningkatnya rasa takut, emosi yang mudah tersulut, serta hubungan antar manusia yang dinilai semakin rapuh. Hal tersebut disebutnya sebagai bentuk peringatan batin agar masyarakat lebih waspada dan menjaga keseimbangan diri. Sejumlah pakar psikologi menilai bahwa narasi seperti ini bisa dipahami sebagai cerminan kondisi sosial yang memang tengah diwarnai tekanan hidup, banjir informasi, serta ketidakpastian masa depan. Mereka mengingatkan agar publik tidak menelan mentah-mentah tafsir spiritual, melainkan menjadikannya bahan refleksi pribadi. Meski tidak disertai bukti konkret, penggambaran yang disampaikan Hart Gumai berhasil menimbulkan rasa penasaran. Publik pun mulai bertanya-tanya, perubahan besar seperti apa yang dimaksud, dan apakah peringatan tersebut berkaitan dengan kondisi nyata yang sedang dihadapi bangsa saat ini. Setelah menggambarkan kegelisahan kolektif yang disebut akan muncul di awal 2026, Hart Gumai kemudian mengaitkannya dengan kemungkinan terjadinya berbagai tekanan di tengah masyarakat. Ia menilai bahwa situasi tersebut dapat memicu munculnya peristiwa-peristiwa yang menguji ketahanan sosial, mulai dari meningkatnya konflik hingga rasa tidak percaya antar individu. Dalam pandangannya, tekanan tersebut tidak selalu hadir dalam bentuk peristiwa besar yang langsung terlihat,
melainkan bisa muncul melalui gejala kecil yang berulang, seperti mudahnya emosi tersulut, menurunnya kepedulian, serta merebaknya informasi yang memecah belah. Kondisi ini, menurutnya, berpotensi menciptakan suasana yang tidak kondusif dalam kehidupan sehari-hari. Pengamat sosial mengingatkan bahwa tanda-tanda seperti ini sejatinya sudah dapat dirasakan di berbagai lapisan masyarakat. Beban ekonomi, perubahan gaya hidup, serta derasnya arus informasi digital dinilai turut memperbesar risiko terjadinya gesekan sosial, terutama jika tidak diimbangi dengan literasi dan dialog yang sehat. Redaksi kembali menekankan bahwa seluruh pandangan tersebut tidak dimaksudkan sebagai ramalan pasti, melainkan sebagai potret kegelisahan yang sedang berkembang. Masyarakat diimbau untuk tidak larut dalam rasa takut, tetapi menjadikan isu ini sebagai pengingat pentingnya menjaga keharmonisan di tengah situasi yang penuh tantangan. Di tengah berbagai kegelisahan yang digambarkan sebelumnya, Hart Gumay menyebut pertengahan tahun 2026 sebagai fase penentuan. Ia menilai periode tersebut akan menjadi titik balik, ketika arah perjalanan bangsa bisa berubah secara signifikan, tergantung pada cara masyarakat merespons tekanan yang ada. Menurutnya, jika rasa saling curiga, amarah, dan ego pribadi terus dibiarkan berkembang, maka situasi yang rapuh dapat semakin memburuk. Dalam kondisi seperti itu, konflik sosial berpotensi meningkat dan kepercayaan publik terhadap berbagai institusi bisa menurun. Namun di sisi lain, Gumay juga menyampaikan kemungkinan yang jauh lebih positif. Ia melihat peluang besar jika masyarakat mampu memperkuat empati, gotong royong, serta kesadaran untuk memperbaiki diri. Nilai-nilai tersebut dinilai bisa menjadi fondasi penting untuk keluar dari masa sulit. Para pemerhati sosial menilai bahwa pesan ini sejalan dengan realitas kehidupan berbangsa. Bahwa di tengah berbagai tantangan, masa depan tidak semata ditentukan oleh keadaan, tetapi oleh pilihan sikap kolektif yang diambil masyarakat. Setelah menggambarkan potensi krisis dan titik balik di pertengahan 2026, Hart Gumay juga menyampaikan sisi lain yang lebih optimistis. Ia menilai bahwa di balik tekanan besar, selalu muncul peluang pembaruan, terutama dari generasi muda yang mulai berani tampil membawa gagasan segar. Dalam pandangannya, akan lahir figur-figur baru yang tidak selalu datang dari lingkaran lama, melainkan dari komunitas kreatif, dunia digital, serta gerakan sosial yang berbasis kepedulian. Mereka dinilai mampu menjadi penggerak perubahan dengan pendekatan yang lebih terbuka dan adaptif. Gumay juga menyinggung potensi berkembangnya sektor-sektor berbasis kreativitas dan teknologi. Ia melihat masyarakat semakin mandiri dalam memanfaatkan inovasi lokal, yang pada akhirnya dapat memperkuat ketahanan ekonomi serta memperluas lapangan kerja. Sejumlah analis menilai bahwa optimisme tersebut memiliki dasar yang cukup realistis. Dengan bonus demografi dan tingginya minat generasi muda terhadap kewirausahaan serta teknologi, peluang kebangkitan nasional memang terbuka lebar jika dikelola secara tepat. Pandangan Hart Gumay tentang 2026 memunculkan reaksi yang beragam di tengah masyarakat. Di media sosial, sebagian warganet menganggap pernyataan tersebut sebagai peringatan moral agar publik lebih mawas diri, terutama dalam menghadapi perubahan zaman yang serba cepat. Namun, tidak sedikit pula yang menyikapinya dengan skeptis. Mereka menilai bahwa narasi semacam ini berpotensi menimbulkan kecemasan berlebihan jika tidak disertai penjelasan rasional dan data yang dapat diverifikasi. Kelompok ini menekankan pentingnya membedakan antara refleksi spiritual dan fakta objektif. Psikolog serta pengamat komunikasi publik mengingatkan bahwa fenomena terbelahnya opini ini merupakan hal wajar. Di era digital, setiap informasi dengan cepat membentuk persepsi, terutama jika dibalut dengan narasi emosional yang kuat. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tetap kritis dan bijak dalam menyikapi setiap isu. Baik yang percaya maupun yang ragu, keduanya diharapkan tidak terjebak dalam polarisasi, melainkan menjadikan perbedaan pandangan sebagai ruang dialog yang sehat. Setelah melewati berbagai pandangan, peringatan, hingga optimisme yang disampaikan dalam bab-bab sebelumnya,
satu hal yang menjadi benang merah adalah bahwa masa depan tidak pernah berdiri sendiri. Terlepas dari apakah seseorang mempercayai pandangan Hart Gumay atau tidak, realitas 2026 tetap akan dipengaruhi oleh sikap dan tindakan masyarakat hari ini. Para pengamat menilai bahwa narasi spiritual semacam ini seharusnya dipahami sebagai cermin kondisi sosial, bukan sebagai vonis mutlak tentang apa yang akan terjadi. Dalam situasi yang penuh tantangan, masyarakat justru dituntut untuk memperkuat nalar kritis, empati, serta rasa tanggung jawab kolektif. Momentum ini dapat dijadikan bahan refleksi bersama, terutama dalam membangun suasana yang lebih sehat di ruang publik. Jika kegelisahan dijawab dengan kepedulian, dan perbedaan pandangan direspons dengan dialog, maka peluang menuju perubahan positif akan semakin terbuka. Pada akhirnya, 2026 bukan hanya soal ramalan, melainkan tentang pilihan. Pilihan untuk saling menguatkan, menjaga persatuan, serta berkontribusi secara nyata demi masa depan Indonesia yang lebih baik.